Gresik, kembali lagi di podcast Sapa UMG. Saling sapa untuk menyapa. Ruang ngobrol inspiratif bareng mahasiswa berprestasi dan penuh inovasi. Episode kali ini spesial banget loh teman-teman. Kita akan membahas kisah perjalanan tim Pesnap Eceng Gondok, tim mahasiswa yang berhasil lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa PKM dan melaju hingga ajang nasional PIMTANAS 5 2025. Pekan Ilmiah Mahasiswa PTMA tingkat nasional kelima. Tak hanya tampil, mereka juga mengukir prestasi dengan meraih juara 3 kategori poster dan juga juara harapan 2 kategori presentasi. Melalui inovasi transformasi Eceng Gondok menjadi pestisida nabati sebagai upaya pelestarian lingkungan. Oke, sebelum kita bahas inovasinya nih, kita perlu kenal dulu ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi silahkan masnya perkenalan dulu. Oke, baik. Assalamualaikum Sobat UM Gresik. Perkenalkan saya Arif Sopyan, anggota dari tim PKM UM Gresik. Lalu ada ketua kita yang nggak bisa berhalangan diri, yaitu Fikri Al-Kadri, ada Anawa, ada Hilya, dan juga Rindu, serta dosen pembimbing kita yaitu Bu Rohmatin Agustina. Saya dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik. Selamat siang tim Sobat UM Gresik yang ada di sana. Selamat siang. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang inovasinya nih Mas, tolong kasih tahu produknya dulu dong ke teman-teman. Oke. Jadi ini adalah produk kita yang kami beri nama yaitu Hiaci Green atau pestisida nabati dari Eceng Gondok. Nah, jadi ini awalnya dari gulma yang dianggap masalah, kita ciptakan sebuah permasalahan menjadi solusi. Ya inilah, terciptalah pestisida nabati dari Eceng Gondok. Oke, luar biasa. Nah, ini awalnya dari PTM ya Mas ya berarti. Nah, bisa diceritakan ke teman-teman nih gimana ceritanya ide Eceng Gondok ini bisa sampai lolos pendanaan PKM? Untuk awalnya itu kami diberitahu oleh tim kemahasiswaan UM Gresik bahwasannya ada suatu program riset yang dinaungi oleh Kemendikti Indonesia. Lah, di sana kami mencari tim dari prodi kami yaitu Agrotech dan membuat proposal. Nah, yang pertama itu diseleksi dulu sama kampus bahwa proposalnya ini layak apa tidak diikut sertakan atau berkompetisi di Kemendikti itu, dan akhirnya kita lolos seleksi. Lalu setelah itu membentuk tim, membuat proposal. Lalu setelah itu kita menunggu hasilnya. Awalnya sih istilahnya, karena kita pesimis karena lawannya juga, atau kita melawan beberapa bisa dibilang seluruh kampus yang ada di Indonesia kita ikut di situ. Totalnya setahu saya waktu itu ada 33.000 proposal yang submit. Nah, yang lolos itu hanya 1.500 proposal. Dan salah satunya itu tim kita UM Gresik lolos di situ. Wah, keren banget berarti ya. Berarti itu banyak step-stepnya ya banyak, Mas. Ya. Pas udah lolos PKM nih, menurut Masnya, tantangan terberatnya itu apa sih? Pas udah lolos ya pastinya kita seneng dan berterima kasih kepada tim yang sudah membantu, dan juga kepada Allah juga yang memberi kita ridho untuk lolos ya. Untuk tantangannya sih yang pertama kita itu dulu harus izin mengambil ecengnya itu tadi. Karena ngambilnya nggak di Gresik ya, ternyata ngambilnya di Lamongan karena ada salah satu dua anggota kami yang berasal dari Lamongan, dan kita harus izin dulu ke perangkat desa, izin terus berkomunikasi, tetapi di sana masih kurang percaya gitu, apakah bisa ini Eceng Gondok dibuat pestisida. Jadi kita istilahnya masih diremehkan di sana. Itu sih tantangannya. Jadi masih nggak percaya, soalnya kan orang di sana bilangnya gaya opo, bahasa Jawa ini gaya opo, ikut Eceng Gondok kan istilahnya menghambat gulma, menghambat. Yang pertama itu ada menghambat banjir ketika hujan datang, terus yang kedua akses perahu itu jadi sulit di situ, sehingga masyarakat yang di sana ketika kita mau izin itu meremehkan gitu tantangannya. Iya betul sih, karena Eceng Gondok kan di atas air gitu di atas ya Mas air ya. Juga, ya. Jadi teman-teman benar, kalau ada tantangan itu jangan pesimis, jangan merasa gagal, karena dari tantangan itu timbul pengalaman ya Mas. Betul. Nah dari pengalaman kita coba evaluasi, kita ubah strategi, kita cari solusi dan tetap semangat untuk mencoba lagi. Gitu ya Mas.
Kalau dengar eceng gondok, kebanyakan orang mikirnya gulma. Oke. Kayak tadi masnya bilang penghambat dan lain-lain. Kok kalian malah kepikiran buat ngolahnya jadi pestisida nabati sih mas? Berawalnya ya itu tadi mulai dari permasalahan yang ada di desa itu karena eceng gondok itu menyebabkan banjir, akses perahu sulit, lalu irigasi perairan juga susah. Nah, terus ada lagi di sana mayoritas petani yang terkadang hasil budidayanya itu gagal panen karena ada beberapa hama yang menggerogoti hasil budidaya itu. Mengeluhnya itu karena pestisida kimianya yang mahal sehingga mereka tidak bisa menghalau hama tersebut. Nah, kita memikirkan gimana caranya bahwa pestisida murah tetapi bisa kita proyeksikan untuk petani yang bisa budidayanya tidak terhambat ataupun bisa panen dengan baik. Nah, kita mikir di situ. Nah, ternyata kita juga diajarkan caranya membuat pestisida yang ramah lingkungan. Lalu ada eceng gondok yang masalahnya sangat banyak, lalu kita mencari literatur juga, lalu kita berdiskusi dengan dosen pembimbing kita juga, dan akhirnya kita cetuskan itu tadi gimana caranya bahwa eceng gondok ini bisa jadi pestisida. Oke, keren banget sih. Berarti memang mahasiswa tuh harus gitu ya mas ya. Kita pikirkan apa yang menghambat itu bisa jadi manfaat. Betul. Betul. Kalau melihat produknya nih, teman-teman pasti penasaran mas. Proses-prosesnya, tahap-tahapnya biar eceng gondok ini bisa jadi pestisida nabati seperti ini. Boleh diceritakan secara singkat mas? Oke, saya ceritakan secara singkat ya. Jadi awalnya itu kita pastinya mengambil bahan dasarnya yaitu eceng gondok. Waktu itu kita ambil sekitar 50 kg eceng gondok. Nah, setelah mengambil kita mencacah ya, menghaluskan eceng gondok tersebut, lalu kita fermentasi. Kita fermentasinya itu sampai nggak tidur Pak, dari pagi sampai subuh lagi itu kita membuat eceng gondok itu jadi hasil fermentasi. Lalu yang kedua itu tahap riset. Nah, tahap riset ini agak susah juga. Kita di lab itu mengeceknya selama 6 jam sekali, nggak tidur juga. Jadi setiap 6 jam sekali kita riset sampai hampir 1 minggu atau 3 hari itu kita riset uji pestisidanya. Lalu setelah itu ada lagi tahapannya yaitu uji lapang juga. Nah, uji lapang uji lapang ini manfaatnya untuk apakah pestisida ini ampuh terhadap tanaman maupun hama. Nah, dan ternyata dari ketiga tahapan itu berhasil, dan tentunya ya itu tadi prosesnya agak gampang karena sampai nggak tidur, makan pun kadang lupa. Iya, nggak tidur, makan lupa, terus ditanyain kenapa nggak pulang-pulang, ya itu tadi kita fokus riset itu tadi selama nggak tidur, nggak makan, betul. Ya pokoknya lupa makan sampai nggak tidur juga untuk menciptakan pestisida ini. Oke. Nama produknya Hyaci-Green ya. Hyaci-Green. Kalau kita ngomongin inovasi teman-teman, pasti para pemuda-pemuda ini bakal mikirin gimana kedepannya kan, nggak mungkin inovasi itu mundur ya mas ya. Betul. Nah, kalau dari pestisida kimia sendiri, ini keunggulannya apa sih mas selain lebih murah ya tentunya? Nah, selain lebih murah ini dibandingkan dengan pestisida kimia ini lebih sehat. Jadi kalau pestisida kimia itu ya itu tadi karena banyak kimia sehingga menyebabkan residu. Nah, sedangkan yang ini selain murah ini manfaatnya yaitu lebih sehat, lalu keunggulannya itu ya tanamannya itu nggak perlu khawatir, istilahnya kalau disemprot kimia kan tanamannya kadang nggak sehat. Betul. Nah, kalau ini kita semprotkan itu tetap sehat karena bahannya juga non kimia gitu. Oke, berarti lebih sehat, aman, lebih sehat, lebih betul. sehat. Sama tanaman ya kan, Okay. Tanaman itu kita konsumsi ya. Mas. Betul. Terus setelah PKM berjalan, terus akhirnya kan kalian melaju ke PIM Tanas 5 2025. Gimana perasaan masnya dan tim waktu tahu bakal tampil di tingkat nasional? Nervous kah? Takut kah? Gitu. Yang pertama ya pastinya nervous Kak. Ya kita tahu ya kalau kita di Agrotech ini ya baru pertama juga kan masuk situ, karena sebelum-sebelumnya ya kita nyoba tapi gagal, tapi tahun ini ya alhamdulillah lolos ya. Yang pertama ya pasti nervous, terus yang kedua kita ya kadang merasa gak yakin karena kita berkompetisi dengan univ lain yang bisa dibilang lebih maju lah, lebih unggul ya daripada
tapi kita bisa membuktikan ya akhirnya ya itu tadi nervous lah dan juga agak bukan gengsi sih ya itu tadi merasa kayak pasti kalah karena yang kita kompetisikan nggak hanya dari kita juga, dari kampus-kampus lain ya banyak lah kampus-kampus top yang kita istilahnya ya lebih maju lah dari kita gitu. Paham. Oke, berarti luar biasa sih. Itu juga sebagai bukti bahwa UM Gresik itu tidak ketinggalan dengan kampus-kampus yang katanya lebih top ya Mas. Itu sesuai dengan tagline UM Gresik yang unggul, mandiri, tetap Islami. Di PIM Tanas 5 2025 itu kalian berhasil dapat juara 3 poster dan juga juara harapan 2 presentasi ya Mas ya. Berarti itu menjawab lah sebagai kalian yang katanya tidak tidur ya saat riset gitu. Nah, dari situ apa yang Mas Arif dan teman-teman ingat pada momen itu? Ya, yang pertama kita ini ya istilahnya merasa bangga dan juga gak nyangka. Kita sempat nangis juga karena itu tadi perjuangan yang selama ini gak gampang ternyata ada hasilnya, yaitu tadi karena kita baru dapat pengumuman ikut Zoom itu tadi bahwasannya kita dari tim UM Gresik ini juara 3 poster, lalu juara harapan 2 presentasi. Ya itu tadi gak nyangka, terus bangga, nangis juga, terharu karena bisa membawa nama UM Gresik sejauh ini, apalagi tingkat nasional yang persaingannya itu sangat istilahnya lebih ketat lagi. Iya, betul. Dan kita bisa membuktikan ke semua kampus bahwa UM Gresik ini bisa menciptakan mahasiswa yang berprestasi. Betul. Nah, setelah dari perjalanan PKM terus lanjut ke tingkat nasional dan alhamdulillahnya mendapatkan juara ya Mas ya. Tentu tidak akan berhenti sampai di situ kan ya. Nah, harapan kalian ke depan itu gimana sih Mas? Untuk kedepannya setelah teruji dengan baik hasil pestisida ini, kami akan menghak patenkan. Lalu setelah hak paten akan kita komersilkan atau kita produksi dan kita jual ke masyarakat, khususnya untuk petani yang ada di wilayah Gresik maupun nanti kalau memang benar-benar terkenal bisa seluruh Indonesia. Tapi target kami saat ini ingin menjual di daerah Gresik, Lamongan maupun di Jawa Timur inilah khususnya. Kita hak patenkan lalu kita jual karena sudah terbukti hasil riset kami itu bisa bermanfaat untuk budidaya tanaman. Oke, jadi teman-teman produk Hiaci Green ini sudah pasti bermanfaat, sudah teruji, tervalidasi, betul ya Mas, gokil banget sih teman-teman sobat UM Gresik. Dari ide sederhana, terus lolos PKM, lanjut ke nasional di BIM Tanas 2025 juga lolos, mendapatkan juara 2 poster juga. Juara 3 poster dan juga juara 2 harapan presentasi dan akhirnya bawa pulang prestasi untuk UM Gresik. Terima kasih buat Mas Arif karena telah bercerita kepada kita, memberikan insight-insight baru kepada kita yang tentu akan bermanfaat apalagi untuk mahasiswa yang udah berbagi cerita ini hari ini. Semoga kedepannya Mas Arif dan teman-teman lebih sukses lagi ya dengan Hiaci Green-nya ini. Semoga inovasinya juga makin berkembang dan bisa bermanfaat luas buat lingkungan dan masyarakat. Amin. Jadi aku Anjani Mardianti dan juga Arif Sopian Anugrah Saputra, kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.